Baik, Assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak-Bapak dan Ibu semua. Kita untuk yang ke berapa nih, 62 kali ya, suara dosen. Dan kali ini Pak Kapten Nababan akan bicara mengenai komunikasi antara ATC dan pilot. Pak Sahar, kami persilahkan Pak Ketua. Pak Sahar, Iya Pak, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Terima kasih ke Pak Wendy yang sudah rajin, eh, em, artinya setiap saat eh, memandu acara ini. Kedua Pak Nababan, Kapten Nababan yang Ya. bersedia pagi ini kita bicarakan khusus mengenai komunikasi ATC di darat. Jadi ini sepertinya masalah lama yang apa namanya itu selalu eh, banyak dibicarakan juga. Katanya ada hal-hal tertentu eh, antara eh, pilot dan ATC itu karena nggak nyambung. Padahal kalau di Indonesia terutama dua-duanya kan alumni dari Curug gitu ya. Gurunya sama nih Pak Wisnu gitu. Jadi nanti kita dengerin penjelasan lebih lanjut dari Kapten Nababan. Monggo Pak Wendy kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Nababan. Ya, saya coba share screen ya. Baik, nah, udah kelihatan bagus. Bentar, ya. Sus. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Eh, saya eh, diberi tugas oleh Pak Rudi untuk memberikan pengantar diskusi untuk kita pagi ini. Nah, saya hanya sebagai pengantar. Nanti diskusinya mungkin akan lebih banyak. Nah, dalam hal ini tentu apa yang saya kemukakan mungkin bukan hal yang baru bagi kita, tapi hanya sekedar mengingatkan aja. Dan juga saya tidak berpretensi bahwa ini sudah paling up to date, karena sudah lama nggak terbang dan juga ya literasi saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Jadi eh, mari kita saling sharing aja, saling mengisi. Eh, Hari ini eh, judul yang diberikan kepada saya adalah komunikasi pilot ATC dalam penerbangan. Tadinya sih memang hanya ingin membicarakan masalah-masalahnya saja, tapi saya kira eh, dengan judul seperti ini bisa lebih luas, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalahnya. Terima kasih kepada Suara Dosen Transportasi yang beberapa kali telah memberikan kesempatan buat saya membawakan topik eh, untuk diskusi. Eh, untuk yang belum begitu mengenal saya, eh, mungkin saya ini tamat tahun 1971. Beberapa tipe penerbangan sudah saya terbangkan, yaitu mulai dari F-27 sampai Airbus 330. Yang paling besar tentunya 747-400. Eh, Jam terbang saya masih tergolong yang sedikit kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sebaya, hanya 18.730. Tapi saya bersyukur tidak ada terjadi pengalaman eksiden maupun serius insiden. Last flight saya terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2013, penerbangan GA 717 Melbourne Cengkareng, tepat di hari ulang tahun saya, sehingga saya menjadi orang yang pertama eh, terbang dengan usia 65 tahun. Hmm. Sehingga oleh Muri dicatat sebagai first PIC.
untuk penerbangan niaga tentunya ya. Kemudian posisi terakhir ya saya wirawiri saat ini menjadi Executive Advisor di Ikatan Pilot Indonesia. Jadi sebelumnya saya lama berkecimpung di Asosiasi Pilot Garuda. Baiklah, beberapa piagam penghormatan yang pernah saya terima dan juga rekognisi dari masyarakat. Hari ini saya mencoba membuat outline sebagai berikut. Tadi introduction sudah cukup. Lalu kita akan membahas mengapa sih komunikasi ATC pilot itu harus diatur. Lalu evolusi sistem komunikasi. Lalu laporan dari lapangan yang menyangkut juga masalah atau pemahaman yang perlu kita persamakan. Lalu diskusi atau question and answer, lalu closing remarks. Nah, sebagaimana kita sudah paham sekali, sama-sama paham, komunikasi itu menurut definisinya adalah effective communication is being able to communicate your thoughts and feelings in such a way that the other person shares the same meaning you do. Jadi ini sering menjadi masalah bahwa kita pikir kita cukup memahami apa yang kita sampaikan. Ya memang itu harus betul-betul kita ketahui ya. Tapi itu tidak cukup ternyata. Kita harus memastikan bahwa lawan bicara kita atau orang-orang yang kita ajak berkomunikasi itu sama-sama memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang kita maksudkan. Itu yang perlu di dalam effective communication. Otherwise dia tidak efektif. Nah itu dalam bentuk baik merupakan kata-kata, ucapan, pidato, maupun tulisan, maupun isyarat-isyarat ya yang bisa kita sampaikan. Oleh karena itu sebetulnya menyangkut dengan isyarat ini itu adalah juga bahwa body language itu juga membantu di dalam komunikasi ya. Nah, kesulitan di dalam berkomunikasi melalui alat atau jarak jauh, melalui apa yang disebut telecommunication, itu kita tidak bisa melihat body language dari lawan bicara kita. Nah, informasi yang kita pertukarkan itu bisa secara verbal maupun non-verbal. Ya, itu sudah kita sama-sama ketahui. Nah, sekarang kita coba lihat efektivitasnya. Verbal itu menurut penelitian itu hanya 7% efektivitasnya. Non-verbal itu 38%, dan yang simbolik itu 55%. Jadi kita tidak heran mengapa rambu-rambu lalu lintas di Jepang itu dikasih gambar-gambar. Bukan cuma tulisan yang gemuk-gemuk yang enak dilihat, tapi juga dikasih gambar-gambar. Sehingga memang menjadi efektif. Nah, elemennya terdiri dari ya sender tentunya ya, yang kemudian message yang akan kita sampaikan, lalu receiver-nya ini setelah dia menerima dan memberikan feedback, dia menjadi sender kembali gitu ya. Jadi si sender yang tadi ini juga menjadi receiver lagi. Jadi itu adalah dua sisi yang saling bergantian. Kira-kira blok diagramnya kira-kira seperti ini. Kita memformulasikan dulu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian melalui media, message tadi itu kita sampaikan. Kemudian diterima oleh lawan bicara kita atau audiens yang kita ingin kehendaki. Lalu dia itu tentunya bisa menerima tetapi tidak respon, itu ya. Atau dia bisa menerima dan menjadi respon dan dia menjadi sender. Ya. Jadi ada dua kemungkinan.
Makanya di dalam WhatsApp grup selalu jadi diributin nih. Dia cuma hanya baca doang, nggak pernah ngerespon katanya. Nah ini feedbacknya itu adalah menutup loop ini. Jadi loop ini atau link siklus ini harus nggak boleh terbuka. Dia harus selalu tertutup. Dia feedback merupakan readback, lalu di sini hearback. Ya. Nah kalau sudah klop, nah itu baru bisa dikatakan efektif. Saya sedikit ingin menyampaikan yang paling sering dipakai di dalam memahami komunikasi, yaitu yang disebut Johari Window. Johari ini singkatan dari Joseph Luft dan Harry Ingham. Johari Window. Di sini ada dua yang berkomunikasi, yaitu saya dan orang lain. Nah, yang saya ketahui dan orang lain ketahui maupun tidak ketahui. Jadi ini ada empat gradient ya atau segmen. Apabila saya dan orang lain itu sama-sama mengetahui, namanya public area. Tapi kalau saya tidak tahu, orang lain tahu, itu saya terlena atau merupakan blind area, nggak tahu saya. Tapi orang lain tahu. Nah, orang lain tahu, tapi saya nggak tahu, itu merupakan private, jadi rahasianya dia gitu. Nah, ini yang merah ini adalah gradient ini adalah dia nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi ini yang harus kita buat sekecil mungkin. Di dalam berkomunikasi itu, jangan sampai area ini yang justru besar. Bagaimana caranya? Tentu garis ini kita geser ke kanan, garisnya horizontal ini kita geser ke bawah, sehingga ini menjadi unknown area ini menjadi kecil. Nah, untuk menggeser yang horizontal ini, kita harus banyak berbicara atau mengungkapkan, memperkenalkan itu orang lain kepada saya. Jadi dia akan bergerak ke bawah. Nah ini kalau di anatomi tubuh manusia, maka ini yang horizontal ini di muka kita itu adalah mulut, ya kan, horizontal mulut kan. Jadi kita harus banyak ngomong, baru orang lain bisa jadi tahu. Nah sekarang bagaimana yang vertikal ini bergeser ke kanan, ya, yaitu kita harus lebih banyak menyimak, mendengar, listening, ya kan, menyimak. Nah ini yang vertikal ini kalau di anatomi tubuh manusia itu yang vertikal di kepala kita adalah telinga. Jadi kita harus banyak mendengar. Jadi jangan cuma ngomong doang, tapi mendengar. Nah ini kombinasi inilah membuat area yang misteri tadi ini atau unknown ini menjadi semakin kecil sehingga komunikasi kita menjadi efektif. Ini menurut Pak Johari Window ini, ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin coba membahas kenapa sih harus diatur ya. Pertama, perlunya ada standarisasi, ya. Itu kita tahu bahwa di IKEO itu ada 6 bahasa yang diakui. Tapi untuk aviation itu dipilihlah Inggris. Jadi fonetik numeriknya, fonetik alfabetnya, frasologi dan pronunciation-nya itu diaturlah standarnya bagaimana ya. Itu di aneks 10. Dan itu dipraktekkan dan setelah tahun 2011 itu sudah jadi mandatori bahwa English proficiency level itu harus minimum 4. Ya, jadi dan harus diperbaharui setiap 3 tahun. Kalau dia 5 mungkin hanya setahun, dan kalau 6 levelnya nggak usah lagi, udah itu dianggap sudah sangat fluent. Lalu juga perlu standarisasi untuk isyarat, itu marka, rambu, warna, dan ikon yang digunakan. Jadi marka-marka ini kita juga masih banyak melihat
Ya, kalau terus itu tanda panah ke bawah atau tidak sih? Atau tanda panah ke atas. Nah, ini juga kalau kita lihat di bandara-bandara masih sering bingung kita. Ada yang ya, jadi ini sebetulnya harus harus anu lah, harus sama ya. Demikian paling pentingnya lagi marka rambu-rambu dan warna ini kita lihat di bandara. Itu sehingga antara pilot dan ATC yang mengatur itu sepaham ya bahwa ini sudah sampai di lokasi atau masih mau menuju ke lokasi yang dituju ya. Jadi kalau kalau ke lokasi itu warna hitam biasanya, itu location indicator. Nah, kalau warnanya merah itu ya tentunya sama ya, secara umum warna merah itu ya merupakan yang terlarang. Oleh karena itu, standarisasi ini pun sekarang sudah berpengaruh juga ke kehidupan yang lain. Makanya kita lihat dulu kalau exit door itu, dulu kalau kita nonton di bioskop atau di gedung-gedung, itu warnanya merah. Padahal itu jalan yang aman kan. Nah, itu dirubah sekarang menjadi hijau. Jadi yang aman itulah adalah yang hijau. Sehingga mobil pemadam kebakaran pun yang dulunya merah sekarang sudah jadi avocado. Ya, jadi itu sudah banyak perubahan yang menuju standarisasi dan juga efektivitasnya karena ternyata warna apa kita lihat pada kondisi cuaca yang sama. Jadi itulah kenapa rambu-rambu di jalan raya juga di highway itu agak kehijau-hijauan kan, hijau itu itu akan kita bisa baca lebih earlier dibandingin kalau dia warnanya biru. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang ini kok jadi banyak juga muncul biru. Setelah bukan orang asing yang membangun, jadi dipakailah warna-warna yang lain. Nggak ngerti anunya, orientasinya apa. Nah, color code ini juga tentunya harus standar ya, antara baik yang digunakan di kokpit, color code-nya itu, maupun yang kita gunakan di berkomunikasi, itu juga mestinya harusnya sama. Ya. Jadi kalau amber itu ada alert amber. Segala apa caution itu amber. Nah, nanti baru kalau udah red itu sudah immediate action harus. Jadi kalau misalnya land asap, land as soon as possible. Kalau itu muncul kata itu di uh, instrumen di kokpit, itu artinya kita kalau dia masih berwarna amber, ya kita masih belum dalam keadaan yang mendesak. Tapi kalau dia sudah red, artinya mungkin karena ada api yang masih belum bisa dipadamkan, ya kita harus immediate. Jadi itu memang nggak bisa berlama-lama. Jadi itu memang merah, land as soon as possible, itu merah dia. Nah, suara juga itu kita secara tidak secara eh, terlatih lah ya. Kita sudah dilatih juga di dalam pendidikan dan pelatihan mendengarkan suara-suara. Oh, ini autopilot off ini. Ini overspeed. Ya iya, itu suaranya beda-beda itu. Dan itu ya memang harus familiar kita dengan suara-suara itu. Ya, kemudian juga uh, letternya ini ada yang two letter code itu untuk nav 8 biasanya dipakai, three letter code untuk station, four letter code untuk airport identification, five letter code itu untuk waypoint dan lain sebagainya. Itu kode-kode ini semua sudah diatur ya. Jadi memang perlu supaya memudahkan dan tidak salah paham. Lalu juga penggunaan sinar dan lampu ini juga diatur. Mungkin hari-hari ini kita sudah nggak pernah lagi melihat ATC harus memberikan clearance dengan lampu. Itu sudah jarang lah. Sudah sangat-sangat ini. Tapi zaman dulu tentunya sering. Karena teknologinya waktu itu masih belum. Lalu juga digital format ya. Sekarang kan komunikasinya sudah menggunakan
data link itu formatnya juga harus standar sehingga sifatnya instruction itu formatnya seperti ini, yang sifatnya informasi formatnya seperti itu. Gitu. Jadi, nah ini ATIS ya, ATIS ya air terminal, airport terminal information service. Ini contohnya mungkin kita juga sudah. Halo? Pak Nababan hilang ya? Halo? Halo, Pak Nababan hilang ya? Ya, Suaranya Pak Nababan? ini nggak kedengeran nih suaranya. Pak Sekarang Nababan sudah, suaranya? sekarang sudah. Oke, sekarang sudah Pak. Oke. Ya, oke. Jadi ketika ini kita mendengarkan artis ini, tentunya kita sudah harus siap dengan ballpoint atau ngetik di scratch pads-nya MCDU. Nah, itu kalau anak-anak muda sekarang ini dia ngetiknya cepat sekali di situ bisa, tapi kalau kita yang sudah agak usia itu kita harus catat biasanya supaya benar. Dan itu nanti kita yang pilot non flying yang menerima artis itu juga harus membrief kepada pilot flyingnya karena dia belum tentu mendengarkan. Nah ini aviation alfabetnya, fonetik alfabetnya seperti ini. Ya tentunya yang apa ya, apa yang agak beda itu dibandingkan yang biasa-biasa itu mungkin mana ini ya. Alpha, Bravo, Charlie. Ya, misalnya angka 3 ya, itu seperti mana nih kok saya tidak disebutkan di sini yang angka-angka. Oke, jadi itu sudah ada standarisasinya, pronunciation-nya juga harus benar supaya tidak akan keliru. Ya karena kita kan bermacam-macam ini aksennya orang-orang ini. Kemudian juga Morse code-nya untuk alfabet itu juga sudah standar. Jadi kita kalau melihat ini stasiun ini apa gitu itu kita juga bisa meng-cross check. Lalu untuk kalimat-kalimat kata-kata yang lain itu juga ada Morse code-nya yang sering digunakan. Nah, call sign kita untuk airline itu ditetapkan oleh ITU. Jadi di dunia ini tidak akan ada yang sama call sign-nya. Jadi kayak Garuda Indonesia itu tahun 86 berubah menjadi Indonesia. Dulunya Garuda di Indonesia. Kemudian radio call sign untuk general aviation menggunakan kode registrasi pesawat terbang. Itu kita sudah sama-sama ketahui. Oke, jadi siklus daripada komunikasi itu seperti ini kira-kira ya. Kalau kita ada ATC clearance, kita ditransmit, kita dengarkan pilot itu, lalu kemudian dia read back. Controller juga harus memastikan bahwa read back-nya si pilot ini benar apa enggak gitu. Nah, kemudian baru dia. Jadi semacam ini dia anunya, communication loop-nya. Nah, betapa pentingnya komunikasi ini, itu kita lihat di dalam kompetensi pilot itu dia di nomor 1 dari 5 non-teknis kompetensi. Jadi kalau 4 ini yang sifatnya teknikal, yang 5 sampai 9 ini adalah yang non-teknikal, dan komunikasi itu di nomor 1 justru disyaratkan. Lalu English Level Proficiency ini melalui ICAO dokumen 9835 itu sudah diharuskan, sudah menjadi mandatory. Nah, evolusi teknologinya juga kita sama-sama tahu ya, ya seiring dengan teknologi yang ada di kokpit dan juga peralatan daripada ATC, maka ini juga mengalami perkembangan yang cukup cepat. Bisa dibilang cepat, bisa juga dibilang lambat ya. Nah, komunikasi itu dulu ya awal-awalnya pakai Morse code ya.
Ada di kokpit itu ada namanya radio operator. Tapi setelah kemajuan zaman, radio operator pergi, kemudian masih ada navigator. Itu juga dengan adanya perkembangan teknologi itu juga dia profesi itu juga hilang. Lalu masih ada flight engineer, masih 3 di kokpit. Akhirnya flight engineer pun bisa digantikan dengan sistem dan peralatan. Nah, voice juga gitu dulu. Voice itu simplex, gantian kita bicara. Makanya paling sering itu ganti gitu kan. Di ujungnya kita ngomong itu ganti. Nah, dari sana ngomong bergantian. Lalu menjadi duplex. Lalu frekuensi modulationnya juga dari HF yang bisa ada memantul, tapi dia bisa menjangkau yang jauh sampai kepada VHF yang line of sight. Tapi dia kelemahannya dia tidak boleh ada obstruction. Kemudian menggunakan pakai satelit sekarang dengan Satcom, jadi sudah nggak ada kendala lagi. Lalu digital link sehingga pelayanan daripada ATC juga bisa secara simultanius itu. Jadi bisa lebih cepat lah. Dan dulu kita masih ingat kalau kontak Colombo itu kan susahnya bukan main dulu. Colombo itu ya. Itu sampai ada teman-teman bilang kalau kontak sama Bombay itu harus sambil menggeleng gitu. Kalau kita menggeleng begitu ya dia baru dengar katanya. Jadi begitu anunya susahnya pakai HF communication itu. Nah, sekarang dengan CPDLC dia langsung muncul. Itu langsung ada screen yang kita langsung bisa baca. Jadi enak. Nah, frasiologinya di Annex 10. Navigasi tidak perlu kita bahas ini. Nah, di kemajuan itu sudah. Nah, transport code ini ya untuk emergency 7700. Jadi kalau kita biasanya kalau dalam latihan itu kalau emergency design itu langsung kita squawk 7700. Nah, kalau lost communication 7600. Lalu untuk hijacking 7500. Nah, zaman sekarang sudah nggak ada lagi nih hijacking. Zaman dulu ini. Nah, ini juga ditengarai menjadi penyebab dari beberapa kecelakaan. Contohnya dulu pesawat kargo yang mau mendarat di Kuala Lumpur itu dia desain to 2400. Nah, jadi dia 2400. Yang di readback itu 400-nya aja. 2-nya itu bukan TWO tapi menjadi dia pikir TO. Jadi to menuju. Akhirnya dia desain nabraklah gunungnya kan. Nah, ini jadi kayak gini nih. Jadi ada beberapa ketentuan kapan kita harus menggunakan kata 100, kapan kita harus menggunakan kata 1000. Nah, ini juga untuk altitude dan visibility, run the visual range. Ini ada beberapa contoh aja. Nah, jadi kita harus jelas 1, 3, forward, bukan 4 tapi forward, 9er. Jadi oke. Saya kira itu sudah 25 menit saya. Nah, ini yang kita coba kalau dari lapangan ini ada satu contoh yang mana nih kok nggak mau dia. Bisa dimainkan dari Pak Wendy kali ya, yang videonya yang kejadian yang di JFK. Belum tahu nih. Pak Wendy ada, Pak? Ada, tapi saya belum Ya. tahu bisa ini nggak harus harus dari WA-nya. Harus dari WA-nya Pak orang kali tadi saya. Ada videonya Pak komunikasi. Ini dari yang bawah Pak, yang ya? yang slide. Gimana caranya nih? Di sini. Bapak dari yang video itu ya? Video mana? Dari file awalnya Pak. Kalau dibuat link di PowerPoint, maka videonya harus ke bawah, harus dikirim juga di
misalnya di Pak Wendy, ya di Pak Wendy harus ada videonya, Pak. Kalau hanya Ada. PowerPoint-nya saja, nggak bisa. Nggak ada videonya, Pak. Ada videonya. Sudah dikirim. Dan Sudah ini tadi dikirim juga. tadi juga kerja yang waktu artis itu linknya kerja, tapi ini kok nggak mau nih, heran saya. Itunya presentasinya PDF sih, jadi agak nggak bisa saya ini. Iya, iya. Coba saya Poin. mainkan di sini Bisa aja deh. coba dari sini juga nanti saya coba. Videonya langsung aja, Pak. Bisa. Ya udah. Ini bisa dengar ya? Kalau suara Kapten Baban kedengaran, tapi videonya belum. Ini coba. Bisa Pak Bapak, Pak Nababan, kalau tidak Bisa dengar ya? atau Pak Nababan nggak bisa dengar tapi nggak ada suaranya, nggak ada ininya. Coba Pak Nababan tutup saya screen-nya dulu deh. Saya yang coba Oke, dari oke. sini. Coba Screen-nya ditutup. share screen ditutup ya. Saya yang coba saya screen dari sini. Saya coba ya, bisa enggak? Sorry. Share screen. Ada preview. iPhone apa ya? Saya nggak dapat. Oh, ini masih nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Ntar. Ada videonya kan itu? Ada videonya, cuma kok nggak bisa Ya. ya? Nggak juga. Ya. Coba kalau saya yang share screen tapi pakai video tadi. Silakan Mbak. Silakan. Oke ya. Saya udah matikan. Share screen, mana dia? Oh, ini dia. Share screen. Mana dia share screen-nya kok jadi hilang? Ini kok saya punya Zoom, share screen, lalu ambil. Kok filenya nggak ada? Saya belum begitu paham nih menganukan ini. Jadi begini aja Bapak-Bapak, daripada buang waktu. Jadi dia komunikasi dari si Air China ini, tiba-tiba dia tidak sesuai dengan instruksi, harusnya dia berhenti di satu posisi, tapi dia terus masuk sampai ke rem. Sampai di ATC-nya bolak-balik mengingatkan, siapa yang kasih kamu izin masuk ke rem, gitu bolak-balik. Akhirnya nggak dijawab-jawab juga karena mungkin masalah komunikasi, dia nggak ngerti, tapi sudah diulang-ulang sama ATC-nya, akhirnya dia udah, oke, kamu kontak sekarang ke rem, karena dia bilang saya udah lihat tempat parkir saya, katanya gitu. Jadi begitu dia akhirnya. Air China 981, make the right turn here at Juliet, join Alpha, hold short of Mike Alpha. Right, Juliet, hold hold in our weapon. Now continue now, thanks now. Itu kedengaran suaranya, Pak. Turn here at Juliet, Suaranya doang, Pak. Alpha, Suara aja ya? Air China 981. Air China 981, join right, Juliet, join Alpha, hold short in our weapon. Okay, I'll say it again. Hold short of Mike Alpha, M-A, Mike Alpha, not November. Okay, hold short of Mike Alpha 981. Air China 981, have they cleared you into the ramp? Roger, ramp to Air China 981. Okay, they have cleared you into the ramp. Air China 981, ground. Air China 981, Kennedy ground. 981, go ahead. Have you been cleared into the ramp? Okay, cleared to the ramp.
No, that was a question. Have the ramp people cleared you into the gate? Roger, to the gate, John 981. I'll try it again. It's a question. Hold your position. This is a question. Interrogative. Have you been cleared into your gate? Okay, well, hold here. Okay, how about the question? Have they cleared you into the gate? The tower, John 981, we are, gate number 3 is open. We are taxi to the northwest. Air China 981, taxi to the ramp. Roger, taxi to the ramp. Ya, baik. Ya, begitulah salah satu contoh masalah komunikasi. Nah, yang sering masih menjadi pemahaman yang berbeda antara pilot dengan ATC itu adalah mengenai speed. Karena kalau di cockpit itu true airspeed di-convert menjadi calibrated airspeed menjadi indicated airspeed. Lalu dengan koreksi angin dia baru menjadi ground speed. Sedangkan di radar ATC itu pergerakan terhadap permukaan bumi, jadi hampir mirip dengan ground speed tanpa ada pengaruh dari angin. Lalu heading ini juga magnetic heading yang kita sering gunakan, sedangkan di radar itu tentunya adalah track yang dilintasi. Makanya kalau di Eropa itu sering mereka alter heading 10 degrees to the left gitu aja, nggak usah disebutkan angkanya sekian karena kita akan akan membaca angka yang berbeda atau ditanya what your heading now, nah baru dia akan koreksi, oke, turn left 200 misalnya gitu. Jadi kemudian juga pengertian mengenai expedite climb. Pilot cenderung untuk kalau climb untuk paling cepat yang bisa dia gunakan untuk rate of climb itu adalah dengan menggunakan turbulent speed untuk climb, sehingga kalau di dalam during climb nanti dia mengalami turbulensi, dia sudah berada di speed yang correct. Jadi dia nggak, walaupun bisa sampai ke bawah daripada turbulent speed, tapi dia biasanya nggak mau karena nanti kalau terjadi turbulence dia harus menambah speednya lagi kan. Nah ini agak sulit. Kemudian juga cruise climb ini untuk pesawat-pesawat yang sangat climb powernya itu sangat tinggi, dia menggunakan pilihan yang lebih sedikit. Seperti 747-400 kalau kita pulang dari Jeddah habis ngantar haji, terus kosong kan. Nah, kalau kosong itu rate of climb-nya bisa sampai 7.000, 8.000 feet per menit. Kadang-kadang di atas 10.000. Kemudian juga pengertian emergency descent. Ini pernah kejadian waktu baru-baru tahun berapa ya, 2015 ya. Itu ada pesawat yang mau mendarat di punyanya seorang konglomerat, Pak Yusuf Hamka ya. Dia pilotnya itu asing. Mereka itu mengalami emergency descent sebelumnya, tapi sampai di Halim karena ada VVIP movement, dia disuruh holding. Wah, marah-marah, ribut. Kita kan lagi emergency, padahal saya kebetulan ketemu sama beliau di salah satu stasiun radio Metro TV. Saya terangkan sama beliau itu sebetulnya tidak perlu ada kesalahpahaman ya, karena emergensinya itu kan hanya desainnya aja, pesawatnya sendiri tidak mengalami emergency apa-apa. Jadi Anda bisa holding, nggak ada alasan untuk harus priority dan harus mendarat immediate. Jadi emergensinya itu adalah di bagaimana altitude daripada cabin yang tiba-tiba mendekati altitude pesawat, itu kita harus bawa di bawah 10.000. Nah, kalau dia udah di bawah 10.000 tanpa pressurization, manusia sudah normal bernafas. Jadi sudah nggak perlu lagi emergency. Jadi desainnya doang yang emergency. Lalu pengertian minimum fuel. Nah, ini minimum fuel kalau pilot mendeklar minimum fuel berarti dia jangan lagi dikasih clearance yang lain-lain. Clearance yang terakhir itu kalau dia jalankan maka dia akan nyampe di destination itu dengan fuel yang sudah dikalkulasi tidak kurang dari final alternate fuel. Jadi
final. Iya, jadi dia biasanya kan kalau di alternate itu kan ada 30 menit untuk holding itu 30 fuel reserve-nya itu 30 menit di ketinggian 1.500 kaki. Nah, itu. Jadi nggak akan kurang. Nah, kalau dia kurang maka dia akan declare Mayday, Mayday, Mayday fuel. Itu jadi ini juga apa ya, tentunya pilot harus juga memahami ini ya, perbedaan antara minimum fuel dengan Mayday fuel. Sehingga kalau ini dia sudah akan mendarat di bawah fuel yang tersisa untuk final reserve fuel tadi. Nah, jadi memang betul-betul udah harus mendarat dia. Karena kalau dia bermanuver-manuver lagi, mungkin terpaksa harus ditching. Oke. Nah, kebiasaan kita untuk membuat hubungan komunikasi itu menjadi enak, kita biasanya akan menyiapkan beberapa kata sapaan sebelum kita berkomunikasi. Itu misalnya kalau kita ke Jeddah itu Assalamualaikum, kalau enggak kita bilang begitu, dia biasanya agak malas untuk merespon gitu ya. Jadi kita juga kalau ke Jepang atau kemana, ke Cina itu ya kita Ohio ya kan gitu. Jadi beberapa sapaan yang lokal itu kalau kita gunakan itu membuat menjadi suasananya menjadi enak. Oke, mungkin kita sekian dulu, bisa sampai kepada diskusi. Saya persilahkan kepada moderator. Baik. Di stop share screen-nya Pak. Ini. Oke, makasih Pak Nawaban. Silahkan Ibu Bapak yang lain. Saya dulu Pak. Pak Kapten, sesama Kapten. Silahkan Pak Api. Baik Pak Hari Tenang. Terima kasih Pak Nababan. Bagus sekali penjelasannya ya. Kebetulan saya udah aktif lagi terbang Pak. Jadi cukup menunjang ya yang disampaikan Pak Nababan tadi ya, dengan materi yang sama, person yang harusnya sama ya, artinya sama pilot itu kan harusnya sama ya, karena ilmunya atau teorinya juga sama, hampir sama, cuman satu pakai kecepatan, satu duduk di kursi ya Pak ya. Jadi memang perbedaannya itu. Nah, yang saya lihat yang Kapten Nababan jelasin tuh tidak ada evaluasi lapangan Pak Nababan sampai hari ini. Jadi contohnya misalnya kemarin saya udah diskusi sama Pak Azmi ya, runway kita Jakarta ada 3, airline-nya parkirnya macam-macam ya, ada terminal 1, 2, 3. Nah pada saat ini Pak Wisnu juga tahu tuh yang bikin prosedurnya untuk arrival sama departure ya. Jadi kita lihat untuk memanage time ya, jadi kalau mau dikasih runway 24 atau 25 left or right ya, itu sendiri kan kita nggak pernah duduk sama-sama ya kan. Jadi di situ banyak sekali komunikasi, apalagi komunikasi yang disampaikan Kapten Nababan tadi, persepsinya kita tidak pernah duduk sama-sama di laboratorium ya, laboratorium komunikasi ya. Memang kita melakukan English proficient, tapi dalam penekanannya sendiri tidak menjadi mandatory ya, hanya kadang-kadang hanya sekilas info aja. Sedangkan harusnya recording yang ada tiap hari itu, yang ada di Soekarno-Hatta, di Bali atau di Ujung Pandang, itu dituangkan di laboratorium ya, bahasa pilot dan ATC ada di situ. Dicarilah permasalahannya, apakah trainingnya kurang, apakah saya sampai kemarin waktu jadi director di Curug sampai punya program ATC untuk dapat private pilot license. Sehingga apa? Yang ada di traffic control itu dia seorang pilot, itu akan nyambung Pak. Karena selama ini kita mau debat kusir nggak akan pernah selesai. Ya, jadi saya terakhir terbang minggu kemarin juga masuk Jakarta itu
sebenarnya udah bagus, ngaturnya udah bagus, tapi bagaimana memanage time terus dengan bahasa yang bagus itu kita tidak pernah duduk sama-sama. Paling kongko-kongko kan di Airnav seperti banyaklah kapten-kapten sekarang sering main di Airnav, tapi kan sebatas cuman bertemu tapi tidak membahas masalah permasalahan yang ada tiap hari, Pak. Sehingga perlu adanya ruang ya, mungkin Pak Ari Tenang nih, evaluasi. Saya udah sampaikan ke Bu Polana bahwa kita bisa recording nggak sih kalau ada masalah terus kita bahas sama-sama. Sehingga disitulah kita nantinya ketemu ada miss di mana sih sebenarnya antara ATC dengan pilot. Soalnya kalau saya lihat kalau tadinya itu berjalan waktu saya di Curug mendapatkan PPL, saya rasa itu paling baik tuh Pak Adi Tenang. Jadi dan sudah banyak ya di Singapura itu pilotnya ya Pak, ATC-nya juga pilot, private pilot license ya. Jadi kita kalau sudah air traffic control-nya seorang pilot private juga, rasa itu berkurang yang online jadinya Pak. Karena apa? Dituangkan ke dalam saat kalau kita rejected take off deh di Soekarno-Hatta ataupun di mana itu aja komunikasinya aja kadang-kadang pilotnya melakukan apa, ATC-nya melakukan apa. Itu aja kadang-kadang juga ada miskomunikasi. Terus juga komunikasi yang priority sama not priority itu juga kadang juga nggak satu ya, nggak satu polisi ya. Contohnya JT6. Pak Afi suaranya hilang. Kapten Afi suaranya hilang. Oke, sambil nunggu Kapten Afi lagi. Saya kira udah maksudnya sih udah ketangkap ya Pak Nababan ya. Maksud saya udah pertanyaannya. Ya, suaranya udah Kapten suaranya Afi hilang. Tapi udah ketangkap lah ya maksudnya ya Pak Afi. Ya, Mau sudah. masih mau dilanjutkan Pak Afi atau gimana? Masih mau lanjut. Nah, itu hilang. Itu masih mute. Jadi Ya. kira-kira itu Pak. Jadi mungkin kalau di ada evaluasi lapangan, terus recording yang ada di mana Soekarno-Hatta atau di Bali atau apa yang kita bahas jadi satu, terus mengenai private pilot license hold untuk air traffic control itu solusi kayaknya Pak. Itu aja Pak. Hari tenang Pak Nababan. Terima kasih. Silakan ada yang ini lagi yang lain. Pak, ini dari sisi navigasinya nih, Pak Wisnu barangkali. Siapa? Silakan Pak Wisnu. Baik Pak, terima kasih. Bagus sekali paparan dari Pak Nababan. Saya ingin menambahkan beberapa sedikit yang terkait ke judul dari diskusi ini, Pak. Jadi komunikasi pilot ATC dalam penerbangan. Ini memang variabelnya kelihatannya memang cukup banyak, Pak. Jadi maksud begini, komunikasi ini di dalam komunikasi penerbangan hari ini itu memang ada komunikasi yang terkait dengan komunikasi dengan voice atau data. Itu juga memberikan masalah sendiri karena ada beberapa hal yang menjadi. Jadi kalau ada komunikasi biasanya di sana penyakitnya adalah miskomunikasi. Nah, komunikasinya ketika dilakukan dengan voice atau dilakukan dengan data, ini masalah. Kemudian nanti juga ada hal lagi yaitu di mana itu dilakukan, area dari komunikasi itu. Karena antara komunikasi antara pilot dan ATC itu ada di ruang control airspace
dan uncontrolled airspace. Ini juga menimbulkan miskomunikasi tersendiri. Karena komunikasinya berbeda di control dan uncontrolled airspace. Kemudian in flight atau on the ground, pada saat penerbangan atau sedang ada di ground, pesawatnya sedang ada di ground. Itu juga ada lagi, tersendiri lagi. Karena ini masing-masing menimbulkan insiden dan eksiden di dalam penerbangan. Jadi kami ingin menyampaikan begini, seperti tadi Pak Nababan sebenarnya sudah menyinggung tentang komponen-komponen komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya dari ATC ke pilot, tetapi juga bisa dari pilot ke ATC. Nah, ketika ATC menyampaikan message atau pilot menyampaikan message, ini sebenarnya dia sedang berpikir mengencoding apa yang ingin disampaikan. Encodingnya, kalau ATC biasanya encoding clearance, instruction, information. Jadi yang kayak begini mau dibunyikan apa nih? Tadi Kapten Afu juga menyampaikan, SID-nya kayak begini, mau dibunyikan apa? Kemudian instruction kayak begini mau dibunyikan apa? Information ini akan dibunyikan apa? Dan itu sebenarnya sudah ada phraseology-nya. Nah, phraseology ketika tidak patuh ini juga bermasalah lagi. Ada phraseology itu tidak dipatuhi atau lupa dan nggak tahu. Ada dua hal nih, kalau kita bicara phraseology. Jadi seringkali saya mau ngomong apa nih, phraseology-nya apa? Saya lupa. Atau saya tidak disiplin. Ya. Saya tidak disiplin, clearance, kemudian dijawabnya dengan Roger, itu aja misalnya gitu. Clearance panjang, after take off, turn right, bla 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 bla. Misalnya dijawab Roger. Nah, ini nggak disiplin, ini violation, ini pelanggaran. Tetapi itu ada model-model seperti itu. Demikian juga dengan information. Message-nya itu. Jadi letak miskomunikasi bisa di situ. Kemudian kita juga harus menyoroti juga tentang channelnya, media komunikasinya. Tadi sudah disebutkan ada radio. Radio itu saja ada ICF, ada VHF. Ada yang menggunakan high frequency, yang suaranya krosok nggak karuan itu, seperti SSB itu. Kemudian aja yang menggunakan very high frequency. Tetapi juga ada yang menggunakan data. Jadi seperti WA, seperti SMS yang sudah terstruktur isinya. Kemudian nanti ada masalah lagi terkait dengan readback. Readback-nya bagaimana? Karena kadang-kadang readback ini tidak diperhatikan. Baik itu readback, lebih banyak memang readback itu adalah clearance dari ATC, dari ATC yang kemudian harus ditirukan oleh pilot. Pada waktu menirukan ternyata ada kesalahan readback, tidak didengar misalnya oleh ATC atau diabaikan oleh ATC. Seringkali seperti itu. Ini juga memang perlu pembahasan tersendiri. Dan ini banyak contohnya, dan juga insiden-insiden yang terkait dengan ini, bahkan accident yang menyebabkan korban jiwa juga ada karena hal-hal yang saya sampaikan ini. Konteksnya, kita bicara konteks, Bapak. Konteksnya sedang normal operation, atau abnormal, atau emergency. Ini juga beda. Jadi, seringkali tadi, pilot dalam hal abnormal situation, atau meskipun normal operation misalnya, kemudian waktu mengencoding untuk menyampaikan informasi kepada ATC, itu bisa jadi lupa istilahnya apa, kemudian dia menyampaikan dengan phraseology yang tidak benar, tidak tepat, begitu.
sehingga persepsinya menjadi salah. Ya, ada abnormal operation atau emergency operation, emergency tadi apa namanya? Yang paling sering misalnya limited fuel misalnya. Nanti mungkin ini apa namanya Pak Aminarno mungkin bisa nambahin nih tentang fuel yang ini. Ada fuel kurang itu fuel limited itu tadi ada yang emergency, ada yang tidak emergency. Bahkan kadang-kadang pilot misalnya mengalami emergency, dia tidak melakukan mede-mede karena berbagai hal tadi. Bisa lupa, bisa karena sibuknya, bisa karena pertimbangan lain. Ya. Sehingga dia diam saja atau nggak sempat mengatakan mede-mede misalnya. Belum lagi nanti memang kemudian ada interference gangguan dari lingkungan yang berkaitan dengan komunikasi. Apakah ada, kalau di tower atau di ATC biasanya ada pengunjung yang datang atau mungkin temannya atau mengerjakan pekerjaan yang lain misalnya ATC radar mestinya fokus pada radar, ternyata dia sambil nulis data misalnya begitu. Ini bisa saja semacam itu. Jadi inilah yang kemudian bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang misalnya bisa saja clearance yang ambigu. Ya, clearance yang ambigu karena komunikasi yang tadi phraseology yang salah. Immediate high speed descent misalnya, meskipun sekarang sudah nggak ada lagi nih. Tapi satu saat dulu pernah terjadi high speed climb, high speed descent tadi disinggung Pak Nababan. Yang kemudian ini sebenarnya apa? Maunya yang mana? Karena sebenarnya yang ada adalah rate of descent atau rate climb-nya yang ditambah atau dikurangi. Bukan, atau speed-nya yang ditambah atau speed-nya yang dikurangi. Nah, phraseology yang ambigu seperti ini menjadi masalah. Kemudian menjadi clearance yang beberapa kali berubah misalnya. Itu juga menjadi masalah tersendiri. Kemudian communication yang ini tadi bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya karena memang apa namanya? Rata-rata begitu, kemudian dia pengen bicara agak cepat sehingga menjadi apa namanya tidak bisa diterima oleh si penerima dengan baik misalnya, baik itu dari maupun dari ATC. Nah, kejadiannya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini belum lagi nanti communication antara pilot dan ATC ini ditambah lagi adalah ATC dengan ATC-nya dengan pilot. Segitiga, Pak. ATC tower, ground control, dan pilot yang pernah bikin celaka. Satu, tabrakan senggolan pesawat Transnusa dengan Batik Air yang tahun 2016 di Halim. Itu adalah komunikasi. Tapi kasus itu 2019 juga terjadi di Perancis. Juga hampir sama persis. Towernya ngasih take off, ground control-nya memberi clearance juga masuk runway. Nah, komunikasi antara ATC dengan ATC di ruang control yang tidak bagus, kemudian dengan ATC dengan pilotnya. Ini jadi masalah sehingga berdampak senggolan. Demikian juga take off dari intersection, landing seperti di kejadian di Kuala Namu misalnya, itu juga ternyata di luar negeri juga terjadi juga gitu. Jadi ini adalah masalah-masalah, satu kelihatannya yang saya ingin sampaikan di sini, ada masalah phraseology, masalah lapangan, dan ini
Phraseology ini penting sekali untuk pilot dan ATC, saya kira karena ini menjadi kunci. Yang itu barangkali saya setuju sekali dengan mendukung dengan sarannya Pak Afi tadi, Pak Afi Rianto, bahwa memang perlu ada pembahasan dengan antara ATC dengan pilot begitu, secara rutin membahas hal-hal yang seperti tadi Pak, karena memang banyak hal, ada paling tidak saya melihat 8 komponen yang bisa bikin masalah, dan itu menjadi kalau dikembangkan bisa jadi lebih banyak lagi. Bagaimana ATC-nya mengencoding, bagaimana pilotnya mendekode apa yang bahasa suara tadi, verbal tadi, menjadi sesuatu yang real di kepalanya pilot untuk dilakukan. Ini menjadi sesuatu yang variabelnya cukup banyak. Sehingga pembahasan antara ATC dan pilot supaya tidak ini yang nggak benar siapa sih gitu. Yang nggak benar karena pembahasan tadi. Kalau dulu biasanya ada secara rutin dilakukan pembahasan. Saya nggak tahu sekarang, karena saya sekarang nggak ikut-ikutan begitu. Tapi dulu secara rutin ada pembahasan antara pilot dengan ATC, permasalahannya apa, kemudian akan dilakukan apa. Kalau itu bisa dilakukan, termasuk salahnya phraseology apa, kemudian harus dilakukan apa, saya kira ini akan membuat komunikasi pilot dan ATC menjadi semakin mulus dan bisa menjaga keselamatan penerbangan. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Baik Pak Wisnu. Terima kasih. Pak, sebelum saya kembalikan ke Kapten Baban, ini kasih udah Desmond dulu ya. Ini udah angkat tangan nih dari tadi. Silakan Desmond. Terima kasih Pak Wendy. Baik dari penjelasan Pak Nababan, Kapten Afrianto dan Pak Wisnu. Saya ingin menanyakan di dalam komunikasi, itu tanggung jawab terakhir itu di mana ya? Di pilot atau di ATC atau di mana? Karena ada kesalahan itu akan terjadi. Apa itu hazard ya? Komunikasi di daerah kontrol dan uncontrol, kemudian komunikasi ground dan in-flight kan begitu. Kira-kira tanggung jawab terakhir itu pada pilot ya kalau berjalan abnormal ya, atau di ATC, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana kita menghindari 8 komponen tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu. Nah, kira-kira mungkin itu komunikasi harus harus ada terus-menerus antara pilot dan ATC untuk membahas 8 komponen tadi, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi. Ya, terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Desmond. Ini Pak Budi Pradana angkat tangan juga. Pak Nababan berikan ke beliau dulu ya. Kita Pak Aminarno, silakan. Pak Aminarno Budi Pradana. Silakan Pak Aminarno. Terima kasih Pak. Tes. Bagaimana suara? Bagus? Bagus Pak. Suara bagus. Penampakan bagus juga Pak. Resepnya cocok Pak. Baik, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, mungkin ada ibunya ini. Saya ingin sedikit menambahkan. Tadi udah banyak disampaikan. Saya hanya memberikan sesuatu yang mungkin juga menjadi perhatian. Pertama, masalah phraseology ATC dan penerbang. Ini sudah muncul sejak awal tahun 2000. Itu selalu muncul. Seminar pertama diadakan oleh APG, kebetulan saya pembicaranya, diadakan di Hotel Karna di Soekarno-Hatta, itu juga menyangkut masalah phraseology. Dari pembicaraan, ternyata di sini ada 2 kutub yang berbeda. Ya. Karena mekanisme kerja antara ATC dan pilot adalah ATC memberikan instruksi, clearance instruction, pilot melaksanakan clearance dan instruction. Itu harus klop, nggak boleh ada perbedaan persepsi. Ketika itu dari ngomong-ngomong,
ternyata saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang agak menyimpang. Karena apa? ATC di dalam mempelajari phraseology itu sumbernya adalah dokumen 44. Itu sudah dijelaskan dengan jelas gamblang oleh IQ. Ya, satu. Yang kedua, phraseology ATC itu ada terbagi beberapa. Satu, phraseology untuk tower controller. Yang kedua untuk approach controller non-radar. Approach controller radar. Area control non-radar. Area control radar. Kemudian yang uncontrolled airspace. Itu beda-beda, Pak. Meskipun ada perbedaan sedikit. Nah itu. Jadi apa yang diberikan pada ATC itu demikian luasnya. Kadang-kadang bahasanya berbeda meskipun maksudnya sama. Itu satu. Yang kedua, ATC belajar mengacu kepada dokumen 44 IQ. Ketika seminar pertama, saya ternyata kebanyakan penerbang belajarnya menggunakan JPSON atau FAA. Beda. Karena itu waktu itu saya usulkan, mari kita adakan apa? Join. Katakanlah, undanglah teman-teman dari PLP waktu itu ke Garuda Training Center di Kosambi untuk itu tadi menyamakan persepsi. Ya. Nah, itu tidak ada apa, kelanjutannya sampai sekarang. Dan terakhir, surprise, 9 Desember 2022 kemarin, saya diundang oleh teman-teman pilot untuk bicara di Kosambi juga. Ternyata jawabannya masih sama, bahwa mereka belajar dari JPSON dan FAA. Padahal beda, Pak. Ya. Di IQ demikian banyak jenisnya, kemudian bahasanya juga beda, dan itu adalah standar. Standar artinya tidak ada penyimpangan dan sebagainya. Lain dengan instruksi. Kalau instruksi bisa bervariasi karena tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau sudah clearance, itu formatnya standar. Nah ini mungkin yang perlu dipahami bahwa kedengarannya sama, tetapi mungkin kedengarannya berbeda, tapi maksudnya sama. Karena apa? Yang satu dari tower, satu dari APP, satu dari radar controller, itu memang beda-beda. Itulah mungkin yang perlu dipahami oleh teman-teman pilot, sehingga yang diperlukan adalah bagaimana teman-teman pilot bisa belajar bersama dengan controller mempelajari dokumen yang sudah dikeluarkan oleh ICAO. Itu kira-kira. Jadi dengan demikian maka apa yang diucapkan oleh controller nanti yang dimaksud adalah itu. Kalau selama ini yang satu mengacu ke ICAO, yang satu mengacu kemana? Ke FAA dan sebagainya, nggak akan ketemu selamanya dan mungkin suatu saat akan ketemu lagi. Ya. Kemudian phraseology tadi Pak Wisnu sudah normal condition berbeda dengan abnormal, berbeda dengan darurat emergency. Phraseology untuk controlled airspace dan uncontrolled airspace juga berbeda. Tadi Pak Desmond kalau nggak salah menanyakan tanggung jawab terakhir. Kalau di controlled airspace, the final responsibility to preventing collision adalah air traffic controller, Pak. Karena itu control pilot selama beroperasi di dalam controlled airspace, sel ADIR harus mematuhi instruksi clearance ATC. Karena tujuannya adalah preventing collision. Kalau di uncontrolled space itu hanya informasi, flight information dan alerting service. Ground personnel tidak bertanggung jawab. Karena apa? Yang diberikan hanya informasi. Nah, informasi itu dimanfaatkan atau tidak tergantung dari pilot. Karena itu pilot lah yang bertanggung jawab terhadap preventing collision di dalam uncontrolled airspace. Itu mungkin Pak Desmond. Saya kira itu, saya tidak membahas. Sekali lagi yang kesimpulannya adalah tadi saya sampaikan Pak Nababan mengenai speed, ada indicated, ada true airspeed, ada ground speed, ada Mach number. Itu semua diajarkan di ATC, Pak. Ada di dalam dokumen 44. Heading juga demikian. Apakah perlu mencantumkan derajat jumlah atau tidak?
itu ada juga. Expedite climb, ya, nggak ada high speed climb descent, nggak ada expedite climb atau expedite descent. Cruise climb juga ada. Minimum fuel di dalam dokumen disebutkan kalau pilot melaporkan minimum fuel, it is not emergency, hanya sekedar informasi. Karena itu tugas ATC yang menyampaikan mau ada delay atau tidak. Kalau pilot menginginkan prioritas utama, Aneks 10 mengatakan harus mengawali dengan Mayday atau Mayday fuel. Mayday adalah kunci untuk membuka prioritas pertama. Kalau tidak ada Mayday, maka prioritas tidak akan diberikan. Ini yang harus kita pahami semua. Itu semua sudah diatur di dalam dokumen 44. Hanya saja yang terakhir, mungkin ini saya sampaikan perlu bagi Pak Nababan dan teman-teman penerbang. Kalau saya sampaikan, emang teman-teman tidak pernah mempelajari fresologi dalam dokumen 44. Dokumen 44 itu bukunya ATC, Pak. Padahal di dalam forward dokumen 44 disebutkan, meskipun dokumen 44 adalah untuk personel ATS, maka pilot hendaknya memahami bab 2 sampai 9, 12 sampai 15, dan seterusnya. Karena apa? Di situ letak hubungan yang jelas antara ATC dan penerbang. Karena apa? ATC penerbang itu adalah hubungan kerjanya amat sangat spesifik, bahkan langka. Karena apa? ATC dan penerbang tidak saling mengenal. Saya Pak Desmond aja baru hari ini ketemu. Tetapi apa yang diucapkan oleh Pak Desmond, saya sebagai controller harus 100% percaya. Demikian juga Pak Desmond sebagai controller. Kalau sebagai pilot, kalau controller mengatakan demikian, tidak boleh ragu-ragu. Seharusnya tuh. Toh kalau ada keraguan-raguan, boleh segin, confirm dan sebagainya. Itu semua sudah terwadai di dalam Di dalam mekanisme kerja antara ATC penerbang, dan semua itu sudah lengkap dan jelas dijabarkan di dalam dokumen 44 Air Traffic Management sebagai penjabaran Aneks 2 Rule of the Air dan Aneks 11 Air Traffic Services. Demikian Pak Wendy, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin Herno. Silakan Pak Kapten Nababan mungkin merespon. Saya boleh titip satu aja, saya nanya aja, saya nggak ngerti. Nanya dengan saya awam banget. Apakah di ATS di control tower dan juga di pesawat itu ada yang dilengkapi dengan aplikasi kayak itu ya, kayak voice to text. Jadi selain voice yang bicara terus otomatis teksnya ketulis begitu. Kalau ada yang teksnya tertulis kan mungkin agak bisa bantu juga ya. Yang tadi orang aksennya orang Cina atau orang India mungkin bisa teratasi. Awam pertanyaannya Pak. Tidak ada Pak. Belum Pak. Belum punya. Belum punya ya. Belum punya. Oke. Silakan Pak Nababan. Baik. Bagus sekali pertanyaan Pak Wendy. Iya, baik. Terima kasih kepada Kapten Afi. Ya, memang karena skopnya luas banget ya, dan juga masalah-masalah di lapangan itu saya juga kurang up to date. Tapi saran dari informasi maupun saran dari Kapten Afi ini sangat valid ya, karena memang kita harus sering ketemu minimal orang-orang tertentu ya, yang tapi informasi itu juga nanti hasil dari yang dibicarakan itu harus disebarkan juga ke line pilot maupun ATC di lapangan. Jadi jangan hanya sebatas yang berbicara itu aja yang jadi mungkin formatnya mungkin fokus group discussion ya. Jadi hanya beberapa orang saja terus membahas lalu cari solusi yang terbaik, lalu itu diseminasi kepada semua orang sehingga itu bermanfaat. Terima kasih Kapten Afi. Kemudian kepada Pak Wisnu, tambahannya sangat valid. Terima kasih. Memang miscommunication yang di-identify oleh Pak Wisnu itu dari dulu sampai sekarang juga masih tetap
terjadi ya. Dan itulah sebetulnya seperti sarannya Pak Afi tadi, forum yang kecil itu tadi terus menerus bekerja sebetulnya. Cuman apakah bisa itu diformalkan gitu ya, forum itu, sehingga apakah itu dari Airnav mungkin, apa dari DKPPU, karena tentunya kalau bisa itu diformalkan, maka tentunya ada dukungan dana ya, supaya itu bisa berkelanjutan. Jadi jangan sampai hanya sifatnya spontan aja gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya tangkap. Lalu masalah-masalah yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara-negara lain. Sebaliknya juga begitu. Apa yang terjadi di sana juga terjadi di kita, karena memang nature daripada pekerjaan kita ini kan sama sebetulnya. Dan untuk diketahui bahwa insiden-eksiden yang terjadi sekarang justru banyak di ground movement. Ya, jadi mungkin ini perlu di-emphasize supaya misalnya marka-marka, rambu-rambu itu terus dievaluasi. Mungkin perlu ada sedikit perbaikan-perbaikan supaya itu menjadi clear. Jadi pemberian clearance yang sifatnya kondisional seperti yang terjadi di Medan itu sebaiknya dihindari sajalah, karena yang kondisional itu belum tentu semua orang akan paham. Baik, terus kemudian terima kasih Pak Wisnu atas tambahannya. Lalu tadi Pak Aminarno ini guru besarnya ATC di Curug, ya tentunya tambahan dan masukan-masukan dari Bapak sangat bermanfaat. Jadi saya kira silabus daripada pilot maupun ATC ini kenapa sih nggak bisa disamakan bukan disamakan ya, tetapi paling tidak saling mengisi begitu ya. Jadi saya sendiri juga nggak tahu ya apakah memang pilot itu nggak semuanya saya kira mengacu kepada FAA dan Jeppesen. Karena tapi antara FAA dan ICAO memang banyak terminologi-terminologi yang berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan itu tentu bisa mengakibatkan pemahaman yang berbeda juga, walaupun maksudnya sama. Jadi masalah yang masih disampaikan, walaupun itu sudah sejak tahun 2000 sudah diadakan forum komunikasi antara pilot dan ATC, ya itu akhir-akhir ini sudah semakin jarang saya lihat. Bahkan tadinya Kapten Christian itu pernah menginisiat kerjasama dengan Airnav untuk membuat suatu kegiatan namanya pengayaan technical knowledge. Jadi pilot itu memberikan informasi mengenai hal-hal yang spesifik di pesawat, misalnya mengenai performance, sehingga ada sedikit pengayaan di dalam knowledge kita. Nah, kemudian juga di kesempatan yang sama, saya juga mengikuti 3 kali, kita juga bisa berdiskusi masalah-masalah yang di lapangan seperti yang disampaikan oleh Kapten Afi, sekaligus membuat evaluasi dan sekaligus menemukan solusi yang terbaik. Nah, terus Pak Desmond tadi menanyakan tanggung jawab terakhir, ya sudah dijawab oleh Pak Aminarno. Ya tentunya kalau menyangkut pesawatnya sendiri ya tentunya pilot lah, pilot in command itu yang bertanggung jawab. Tapi ya kalau mengenai pengaturan lalu lintas, keselamatan supaya tidak terjadi tabrakan sesuai dengan dokumen ICAO 444 itu kan ada 5 fungsi daripada ATC, ya tentunya dia bertanggung jawab untuk kelima itu bisa terjadi. Tidak terjadi tabrakan pesawat dengan pesawat, pesawat dengan obstruction, dan sebagainya itu, sampai yang terakhir itu adalah untuk search and rescue. Jadi ya itu merupakan tanggung jawab daripada ATC. Saya kira di sini tidak perlu dipertentangkan ya, karena kalaupun
ada instruksi dari ATC, sepanjang itu bisa dilaksanakan oleh pilot, artinya performance dari pesawat, environment, kemudian juga kualifikasi daripada pilotnya, memungkinkan dia untuk melaksanakan itu, split second evaluasinya langsung dia bilang bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang nggak bisa dilaksanakan, mereka juga harus tidak segan-segan untuk memberitahu kepada ATC bahwa instruksi ini tidak bisa dilaksanakan, unable to comply. Ya, jadi itu saya kira sudah di cover di dalam dokumen ICAO bahwa kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Tapi sepanjang bisa dilaksanakan, ya tentu dia akan harus dilaksanakan. Jadi begitu anunya aturan mainnya. Lalu Pak Wendy, memang voice to text ini teknologi di penerbangan ini selalu terlambat. Bahkan yang namanya di mall-mall aja sudah mereka pakai infrared untuk membaca barcode. Itu implementasinya di bagasinya penumpang itu lambat sekali. Jadi memang kalau soal implementasi daripada kemajuan teknologi, masalahnya di dalam penerbangan ini ada prosedur yang harus dijalankan terlalu panjang, yaitu perlu dipastikan melalui sertifikasi dan lain sebagainya, proses sertifikasi, sehingga penambahan sistem itu tidak betul-betul bisa dijamin tidak mengganggu keselamatan penerbangan sendiri. Jadi kalau saya belajar dari Profesor Martono, dia bilang segala sesuatu yang tidak jelas apakah ini baik atau buruk, tidak mengganggu atau tidak mengganggu, pokoknya ada keraguan-keraguan di situ, itu oleh di penerbangan itu akan tetap dilarang. Jadi sama dengan masalah HP dinyalakan apa enggak itu, ya selama masih terjadi keraguan-keraguan itu lebih baik dilarang aja. Itu filosofinya di hukum penerbangan begitu. Jadi kalau voice to text itu memang sangat membantu, karena kita lihat di YouTube aja kan kita bisa select itu sehingga teksnya itu bisa keluar, walaupun tidak 100% benar, tapi paling tidak membantu, seperti kata Pak Wendy. Sekian tanggapan saya, terima kasih Pak, atas tanggapan dari Bapak semua, atas penambahan yang sudah memperkaya diskusi kita pada hari ini. Terima Saya kasih kembalikan. Kapten Nababan. Ini ada Pak Sur, silakan kita Pak Ketua KNKT mau sharing juga. Pak Sur, silakan Pak Sur. Iya Pak, terima kasih Pak. Tadi nambahin pertanyaan Pak Desmond tadi jelas sudah disampaikan Pak Nababan ke Pak Amin juga, bahwa selama tanggung jawab di dalam radar control itu adalah tanggung jawabnya dari ATC. Sampai kemudian ATC mengatakan kalau katakan terminate radar control, berarti tanggung jawabnya pindah ke pilot. Itu saya sedikit Pak Wisnu tadi masalah tabrakan dengan Halim. Jadi Halim itu ketika tower berkomunikasi dengan pesawat memberikan clearance baik di ground maupun di udara, mereka pakai radionya pesawat. Tapi ketika pesawat itu di towing, mereka pakai handy-talkie. Nah sebetulnya ini kalau SMS-nya jalan, hazardnya bisa ditemuin, dan itu sudah diomongin di antara mereka bahwa ini membahayakan, dan sudah berapa kali terjadi near miss di bawah. Tapi hal itu tidak ada satupun laporan hazard yang menulis masalah komunikasi tadi, ada yang satu pakai handy-talkie, satu pakai radio pesawat. Ini dan yang paling menggelitik bagi saya, Pak. Semua airline asing itu menanyakan what is the hazard in Halim. Tapi tidak ada satu penerbangan Indonesia yang bertanya apa yang menjadi hazard di Halim ketika tabrakan Batik dan Trans. Dan setelah kejadian tabrakan itu ada 3 kali dalam 1 bulan, yang bulan yang sama itu hampir 3 kali kecelakaan lagi, Pak, di Halim itu. Nah ini yang kadang-kadang memang lesson learned kita sangat lambat. Di sini kebetulan ada
ahli-ahli navigasi, ahli ATC, dan ada Pak Nababan. Saya sedikit mengulas mengenai kecelakaan Garuda di Jogja, Pak. Ketika kita interview ATC, approach control itu, mereka tahu bahwa ini pesawat kenapa kok kenceng banget. Tapi tidak ada yang meminta mereka untuk gorong. Waktu itu jawabannya, Pak, itu adalah keputusannya pilot. Kita ATC cuman cuman monitor. Nah, saya bilang ketika di Australia pesawat Garuda itu bouncing 3 kali, akhirnya ATC-nya minta Garuda guron, diperintahkan guron. Nah, ketika kalau kejadian Jogja itu tahu bahwa approach-nya kecepatannya di atas 190 knot, kenapa ATC-nya tidak memerintahkan untuk guron dulu untuk stabilize approach atau apapun, sehingga pesawatnya bisa tidak melanjutkan untuk landing. Kalau itu diperintahkan oleh ATC, ya mungkin kejadian itu bisa selamat. Ini yang sampai hari ini juga masih perdebatan. Tapi sedikit Pak, sejak 2016 kita bersama Forum Pilot dan ATC setiap 3 bulan sampai hari ini kita rutin mengadakan meeting. Tahun 2016 itu 1 tahun ada 84-an near miss. Sekarang sudah turun menjadi di bawah 20. Jadi meeting-meeting itu cukup efektif. Di Jerman setahun terjadi 2-3 kali near miss di udara. Tapi begitu 2 kali yang jumlahnya sedikit, ternyata mereka terjadi tabrakan di udara di Jerman, di perbatasan Jerman dan Inggris. Artinya di sini saya sampaikan ke teman-teman bahwa meeting rutin itu sudah kita adakan terus, Pak Wisnu, masih berjalan. Dan sekarang kita juga sudah menyarankan standar fisiologinya adalah IQ dokumen 44. Dan itu juga disampaikan ketika IQ audit untuk Indonesia kembali kepada dokumen IQ. Tidak merefer ke FAA. Karena kita merefer ke FAA, tapi kita kadang-kadang mengopinya cuma separuh-separuh. Kira-kira itu Pak tambahan penjelasan saya. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Amin dan mungkin Pak Nababan dan Pak Wisnu yang masalah Jogja tadi, kira-kira gimana solusinya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sur. Nah, teruskan dulu ya. Saya nggak tahu yang lain, silakan. Atau di sini ada Pak ini nih, Pak Christian saya lihat. Pak Christian mau menambahkan? Terima kasih Pak Wendy. Mohon maaf ini videonya saya matikan karena baru habis exercise, jadi masih tampang kita masih jelek nih Pak. Jadi videonya saya matikan dulu aja Pak ya. Ya oke, 8 golf ya. Tampangnya jelek Pak. Tahu, Bapak 8 Belum golf. mandi saya. Jadi sudah dijelaskan oleh Kapten Nababan bahwa final decision di pesawat itu ada pada pilot. Dan saya ingin mengomentari dengan Pak Suryanto tadi bahwa kejadian di Australia dan di Jogja, pertanyaan kenapa pilot nggak suruh dia go around. Sebenarnya keputusan go around itu harus ada pada pilot Pak. Sebenarnya ATC itu hanya bisa suggestion, itu suggestion, tidak bukan instruksi itu. Jadi saya tidak setuju kalau dibilang tanggung jawab itu ada pada dalam arti flight operation itu ada pada pilot, pada ATC, harus ada pada pilot. Saya kasih contoh, dulu kejadian accident di Eropa antara pesawat Rusia dan satu pesawat kargo, itu instruksi ATC desain. Tetapi pilot notice bahwa tikas RA-nya itu nggak ada traffic di bawah. Tapi karena dia taat kepada perintah ATC, terjadi collision. Nah, itu satu hal. Dan nomor 2 tentang pressure. Memang kita hakim member ini kan ada arti prosedur yang harus kita ikuti.
Tapi Pak, kalau kita terbang ke Amerika, mereka itu ngomongnya udah kayak ngomong bahasa sini. Phraseology itu tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi kita harus pintar-pintar dengar. Kalau pengalaman saya terbang ke Los Angeles itu, kalau ya pilot flight untuk terbang, yang pilot non flying itu siap dengan catatan. Karena mereka ngomongnya cepat dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sehari-hari. Nah itu dua hal. Dan kalau harus kita ingat, traffic di Los Angeles itu per hari 600 lebih. Belum JFK. Saya sendiri belum pernah ke JFK, tapi pernah lewat aja dari Dallas ke Nova Scotia. Itu lebih gila lagi. Jadi saya dengar, tapi saya tidak tahu benar apa enggak, itu bahwa bahkan readback itu nggak usah panjang-panjang. Saking ramainya. Ya. Terus betul kata Kapten Namaban pada 2019-20 kalau nggak salah itu 2 tahun 18-19. Betul Kapten Namaban, kita keliling-keliling Indonesia atas perintah Direktur Operasi Airnav Pak Wisnu. Kita diperintahkan, kita siap Sendiko Dawu Pak Wisnu, kita keliling Indonesia untuk membriefing ATC tentang phraseology-nya pilot. Jadi biar supaya apa namanya ini saling ngerti antara phraseology yang dipakai oleh pilot, nanti dipakai oleh ATC, kalau berbeda nanti bisa terjadi misunderstanding. Dan itu kita keliling-keliling, Pak Nababan juga ikut di banyak tempat. Tapi setelah pandemi kita berhenti, habis itu tidak nyambung lagi. Terus saya ingin menambahkan sedikit, ini di minggu depan itu di Bandung akan ada one week semacam training yang disebut dengan NOS, Normal Operation Safety Survey, yang diadakan oleh Airnav. Nah, di situ itu berdasarkan ICAO dokumen berapa nomornya gitu. Ini adalah based on term threat error management. Nah, itu kerjasama antara Airnav dan INACA, Pak. INACA mengirim expert untuk memberikan masukan kepada pilot. Nah, yang begitu pilot itu Kapten Prita, saya tidak tahu dia ada nggak di sini. Nah, itu bagus. Jadi kembali lagi seperti dulu. Jadi kita memberikan masukan kepada kepada ATC kita. Dan ini sifatnya collecting data normal operation. Itu one week. Jadi antara ATC itu mereka collecting data untuk mereka diskusikan selama 1 minggu yang disebut dengan NOS, Normal Operation Safety Survey. Saya kira itu aja yang mau saya sampaikan. Semuanya sudah di cover oleh Pak Nababan. Jadi kalau saya tambahkan lagi nanti malah jadi itu bertentangan. Nanti bertentangan, nah ini nggak lucu. Tapi saya kira semua sudah setuju lah. Saya accept benar Pak Nababan punya effort untuk membantu dalam diskusi ini untuk teman-teman atasnya. Terima kasih Pak Wendy. Selamat pagi. Ada lagi yang lain sebelum saya kembalikan yang boleh bertanya Pak Wendy? Pak Aminarno lagi. Silakan Pak Aminarno. Terima kasih Pak Wendy. Saya hanya menambahkan 2 saja. Yang pertama, kembali lagi tadi mengenai tanggung jawab di dalam control airspace tadi saya sampaikan. Sorry. Halo? Sudah nggak mute. Jadi yang pertama tadi saya menanggapi Pak Desmond bahwa di dalam control airspace, pilot melaksanakan instruksi atau clearance dari ATC. Itu bukan harga mati. Karena apa? Karena ATC dalam memberikan instruksi berdasarkan ilmu ke-ATC-an yang ada di dalam dokumen 44. Sementara pilot melaksanakan tugasnya banyak acuannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan instruksi ATC justru mempersulit pilot. Atau bertentangan dengan prosedur bagi pesawat yang dipegang. Karena itulah ICAO menyediakan kalau memang pilot tidak bisa melaksanakan, pilot harus memberitahu ATC atau menolak. We are unable.
Kalau sudah demikian, ATC tidak boleh memaksakan, tetapi mencari alternatif clearance untuk pesawat yang tidak bisa melaksanakan perintah tadi. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menambahkan ke Pak Nababan tadi, bahwa tanggal 9 Desember saya juga mengusulkan pada teman-teman di APG bahwa frasiologi khususnya untuk abnormal dan emergency itu di dalam dokumen 44 tidak dibahas secara spesifik, hanya pernyataan aja bahwa saya emergency Mayday. Tetapi jenisnya bagaimana itu yang nggak ada. Karena itulah itu perlu formulasi dari teman-teman kita. Antara lain, waktu itu saya mengusulkan ATC penerbang berkumpul untuk menyusun frasiologi apa yang kita perlukan, yang tidak tertampung di dalam dokumen 44. Nah, untuk memformulasikan, maka dari FGD itulah maka nanti diajukan ke Direktorat Jenderal sebagai otoritas. Disetujui nggak? Kalau ini disetujui, maka akan dimuat di dalam publikasi Direktorat Jenderal. Kalau sudah demikian, baru Airnav nanti menyusun SOP sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal itu. Nah, dengan demikian, maka apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan ATC, apa yang diharapkan oleh pilot, dipertemukan, kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal. Kalau itu sudah disetujui, approve, kemudian dimuat di dalam publikasi AIP, maka resmi digunakan. Dengan demikian nanti Airnav wajib membuat SOP mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal tersebut. Itu tambahan saya mengenai formulation untuk apa? Untuk suatu yang kita inginkan. Terima kasih Pak Wendy, itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih Pak Aminarno. Kita tinggal ada waktu 15 menit lagi. Kalau ada mau satu pertanyaan. Izin Pak Wendy, boleh Pak Sadik bertanya sedikit? Sadikun ya Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Kalau kita bicara komunikasi itu kan untuk menjadikan satu persepsi ya. Tetapi yang seperti disampaikan oleh Pak Aminarno tadi bahwa dengan sumber yang berbeda dimungkinkan persepsi yang berbeda juga sehingga timbullah komunikasi yang tidak berjalan. Nah ini kalau saya ingin bertanya terkait dengan tadi juga disampaikan oleh Pak Wisnu terkait dengan komunikasi bisa voice bisa dengan data ya. Nah ini terkait dengan kejadian komunikasi by relay Pak. By relay dulu pernah terjadi kejadian pada saat yang kesasar ke Tambulaka Pak. Nah itu kan by relay, tetapi ditanyakan kepada pilot bahwa itu belum dikategorikan emergency sehingga pilot yang bersangkutan tidak menekan transponder terkait dengan COM-fails. Tapi pada saat kita cek di lapangan pada saat itu, mungkin Pak Suryanto juga masih ingat, waktu di Makassar, apabila itu dinyalakan, walaupun tidak di sektornya, pasti akan flashing di sektor-sektor lain, sehingga bisa dilakukan alat tersebut bisa diantisipasi oleh unit ATC yang bersangkutan ini Pak. Makanya ingin bertanya apakah kalau komunikasi by relay itu bisa dikategorikan emergency atau tidak Pak? Saya kira demikian Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alid Sodikin. Pak Kapten Nababan, silakan Pak direspon sekaligus di wrap up, kita sudah habis waktunya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama kepada Pak Suryanto, Ketua KNKT, tentu beliau ini sangat luas cakupannya ya, dan juga memberikan informasi kepada kita bahwa setiap bulan ternyata ada meeting yang rutin dilakukan, dan itu sudah kelihatan dampaknya untuk menurunkan numbers of near miss di Indonesia. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Kemudian juga bahwa ICAO sudah meminta Indonesia untuk stick kepada dokumen ICAO 44. Ini juga nanti perlu kalau tindak lanjut daripada diskusi kita ini bisa diteruskan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Memang ini
perlu ditekankan lagi itu, sehingga itu miss. Dan juga kepada ya Kapten Christian, terima kasih juga memberikan informasi mengenai akan ada minggu depan ke one week NOS itu tadi, normal operation safety survey itu. Nah, ini juga informasi ini sangat bagus, dan juga nanti informasi dari Kapten Christian yang mendukung pendapat saya. Terima kasih. Kapten Christian ini guru saya, instruktur saya yang membuat saya jadi pilot, ya beliau ini. Jadi salam hormat buat Kapten Christian. Kemudian Pak Aminarno menambahkan lagi tadi yang mengenai untuk klarifikasi bahwa memang apa yang saya sampaikan tadi bahwa pilot itu kalau memang tidak bisa melaksanakan instruksi, ya dia harus komunikasikan kepada ATC bahwa dia unable to comply instruction. Jadi itu ada di dokumen 4444. Jadi tentu ini memang perlu karena di budaya kita itu memang ada pemahaman bahwa instruksi itu harus dikerjakan saja gitu, seolah-olah tanpa cross check terhadap kemampuan pesawat maupun penerbangnya serta lingkungannya, apakah itu safe atau unsafe. Dan tadi Kapten Christian sudah memberikan contoh di Eropa yang mengenai TCAS. Jadi ya memang at the end keselamatan itu tentunya bergantung pada kita masing-masing ya, pilot di pesawat dan ATC di dalam pengaturan daripada traffic. Kemudian Pak Ali Sadikin tadi mengenai komunikasi by relay, itu sebetulnya karena yang waktu kasus Tambulaka itu mereka berada sudah tidak di posisi yang benar, dan juga komunikasi sudah nggak mungkin terjadi karena pada saat itu dia minta desain ATC, radarnya pun sudah range-nya itu sudah dia buat di sekitar 100-an, karena memang pesawat-pesawat yang desain dari 30.000 kaki pasti akan berada di pinggiran 100 miles itu tadi. Nah, ini kan memang tidak kelihatan. Jadi tadi disampaikan seandainya mereka juga membuat transponder 7600 atau 7700 atau mana aja lah, itu juga seharusnya membantu. Tapi informasi yang saya dapat, mereka itu dalam dalam situasi yang membingungkan, karena ketika mereka desain, dia lihat kok ada gunung di sebelah kanan, itu aja sudah membuat dia panik, iya kan? Karena kalau ke Makassar itu kalau desain itu dia nggak akan pernah menemukan gunung, tidak akan pernah. Jadi ketika dia tapi itulah, kalau saya sih mengatakan dari kejadian itu adalah kita harus kembali kepada SOP, Standard Operating Procedures. Jadi ketika sebelum desain apa yang harus dilakukan oleh pilot itu juga sudah harus dikerjakan, sehingga tidak serta-merta masuk kepada kondisi di mana ada warning yang mereka tidak lihat atau abaikan atau memang tidak hidup. Nah, itu mungkin dari KNKT bisa menemukan, karena sistem navigasinya itu kan fault, sudah tinggal sisa satu fault pula gitu kan. Jadi mereka sudah nggak mempunyai sistem navigasi. Ya harusnya kembali kepada basic, yaitu pakai VOR sama DMI, itu yang harusnya diandalkan. Tapi ya baiklah, itu memang sudah kejadian, dan seyogyanya kita bisa mengambil hikmah dari situ. Sebagai closing remark, saya coba share screen, gimana caranya? Share screen kembali. Share screen. Sudah masuk, Pak? Oh, belum. Ada.
Sudah masuk, Sudah? Pak Wendy? Masuk, Sudah? Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke. Jadi, mana ini? Share screen saya malah nggak kelihatan. Aduh, ini teknologi ini gimana nih? Di kita udah kelihatan, Pak. Ya, Kita udah kelihatan, Pak. sudah kelihatan ya. Jadi dalam komunikasi pilot dengan ATC harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terus yang kedua, disiplin menerapkan SOP. Ketiga, melanjutkan program pengayaan aviation knowledge yang sudah pernah dirintis. Dan ketiga, yang terakhir adalah focus group discussion perlu diadakan sehingga yang terakhir sudah bisa kelihatan, Pak. Sehingga kalimat di bawah ini tidak perlu ada. Bisa lihat kalimatnya, Pak. Bisa lihat Ya. similarity between air traffic control ATC and pilot. If a pilot screw up she or he dies. If ATC screw up, the pilot dies. Ya, jadi kalimat ini menjadi tidak perlu ada ya, karena kesalahan yang fatal itu kalau pilot bikin ya dia ikut mati gitu. Sedangkan ATC dia tidak terkait. Nah, yang terakhir adalah peran daripada asosiasi kami. Kalau di IQ itu, maka di internasional itu the global voice of pilot itu adalah di IFALPA. Nah, di domestik ini di dalam negeri, maka counterpart daripada DGCA itu adalah Ikatan Pilot Indonesia. Semoga partisipasi dan kontribusi yang diberikan oleh asosiasi ini bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada peniti yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Bukan main. Terima kasih. Pak Wendy, Tolong boleh satu Pak Wendy? di stop share screen-nya, Pak Nababan. Share screen-nya Ya. di stop dulu. Ya, saya coba matikan. Yang peniti, Pak. Yang peniti, Pak. Di stop. Nah, oke, di stop. Pak apa namanya? Peniti kenapa? Pak Ketua, Pak Pak Wendy satu boleh Pak Wendy? Oh, silakan singkat Pak Afi sebelum kita tutup. Ya. Jadi saya tadi terima kasih Pak Wendy, saya sudah berkolaborasi dengan Pak Sigit Ikatan IFC ya, Indonesian Flying Club. Jadi dia akan kasih sponsor untuk ATC mendapatkan sport pilot license yang setara ya hampir setara private pilot lah. Nanti saya akan IFC akan kirim surat ke Dirnav ke Bupolana sehingga ada satu ATC yang mendapatkan program untuk sport pilot license, sehingga dari sini awal lah kita untuk menjalin semua yang disampaikan tadi Bapak-bapak sekalian. Jadi nantinya tidak ada miskomunikasi karena etinya juga pilot gitu loh Pak. Jadi saya itu ya jadi nanti dan program ini gratis ya dari IFC Pak Sigit untuk Airnav untuk berkelanjutan di Indonesia nantinya minimum ETC-nya private pilot license lah atau sport pilot license. Itu aja Pak Wendy. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini program berlanjut ya, bukan hanya satu kali ya, tapi gratis dan gratis terus dari waktu ke waktu. Senyum Pak Afi. Jika mungkin ada pihak ketiga ya sebagai independen, Pak SAP atau Pak Wendy hadir dalam pengayaan antara navigator dan pilot gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sahar, Pak Ketua. Mari kita dengarkan penutupan dari Pak Ketua. Iya Pak, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini masukan yang bagus sekali dan ada respon tadi akan ditindaklanjut lebih supaya ini bisa diselesaikan masalah-masalah yang kecil sebetulnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah Boleh dipotret ya, belum? kita foto dulu ya. Ya, foto. Kita foto dulu, Pak. Open kamera. Yang apa namanya? Yang wajahnya tuh. Dan yang Pak Kristen udah buka kamera tuh. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Wendy, Pak. Terima kasih Pak Terima Wendy. Terima kasih semua. Terima kasih, Kapten Terima kasih. Christian. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak. Kapten Baban. Terima kasih Selamat Pak siang Wisnu. semua.